صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Sidang jemaah salat maghrib dirahmati Allah. Mari sama-sama seperti mana biasa kita lihat i'tikaf sambilan kita menyambut salat Isya. Alangkah lebih baiknya sama-sama kita tenangkan niat untuk beriktikaf di dalam masjid selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang doa majelis dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, kita melanjutkan kajian kita terkait makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, di sini kami sampaikan kitab Imam At-Tabari, Syarih At-Tabari, salah seorang imam ahli hadis yang menulis secara lengkap alunan perjalanan sejarah mulai dari makhluk pertama diciptakan Allah hingga nanti kita akan lihat kisah dan cerita Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas terkait ghamam. Jadi ada makhluk Allah namanya ghamam. Jadi ghamam ini unik dan ada sedikit riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Satu-satunya kaum di dunia ini yang pernah melihat wujud ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Begitulah yang kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kita ulang sedikit sebelum kita lanjut. Pada penjelasan yang lalu sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, juga oleh para tabi'in, Wahab bin Munabbih. Nanti juga kita akan dengar bagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Ghamam itu diterjemahkan dalam kamus artinya awan. Di atas langit itu banyak awan. Kalau dulu kita pernah sekolah, mungkin kita pernah belajar ada lapisan bumi itu, lapisan stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu macam-macam. Nah, Allah juga menciptakan itu. Ada satu makhluk Allah namanya ghamam, dan ghamam ini adalah makhluk yang paling awal diciptakan sebelum manusia. Sebelum hadirnya Nabi Adam, sebelum terciptanya bumi, ghamam ini adalah makhluk paling awal. Jadi saya buat runtutan sedikit agar penjelasan kita yang lalu itu menyambung. Saya simpulkan secara singkat. Dulu kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar makhluk Allah yang pertama itu dari seluruh riwayat hadis akal, termasuk al-qamar wa syams, bulan dan matahari, termasuk aras, kolam. Itu makhluk-makhluk Allah yang paling pertama. Walau demikian, para ulama mufassir sepakat bahwa walau ada terjadi perbedaan di antara makhluk-makhluk yang pertama itu, yang diciptakan Allah paling pertama namanya kolam. Nah, itu kita sudah bahas bagaimana bentuk kolam, bagaimana karakteristik pada kolam, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walau demikian, saya ulangi lagi pelajaran yang dulu. Ada satu makhluk Allah juga yang merupakan makhluk paling pertama, itu
itulah namanya al-aql. Awal ma khalaqallah al-aql kata Nabi. Salah satu makhluk yang kita tambah pertama adalah akal manusia. Nah, kita juga sudah bahas itu. Dan kita sudah juga membahas bagaimana wujud akal yang kita rasakan hari ini, tapi kita tidak tahu dia berada di mana. Jadi Allah bisa membuat wujud itu ada, tapi kita tidak tahu dia dari mana. Hanya hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita bisa membuat satu makhluk yang bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita rasa, tidak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita dengar, tapi tidak bisa kita rasa. Nah, salah satu makhluk Allah yang ajaib adalah akal yang bisa kita rasa, tidak bisa kita buktikan di mana. Nah, itu sudah penjelasannya. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di antara kegiatan makhluk itu ada satu makhluk namanya ghamam. Ghamam itu kalau buka kamus artinya awan. Dan saya sudah melihat dari beberapa tafsir sama artinya awan. Awannya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Nanti kita akan lihat menurut pendapat Imam Ibnu Abbas bagaimana bentuknya. Nah, di antara makhluk Allah Al-Azam ini yang pernah melihat wujud ghamam, kaum yang pernah merasakan bagaimana adanya ghamam, itulah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Itulah Bani Israel. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Surah Al-Baqarah. Kata Allah, kami naunkan mereka dengan ghamam. Saya ceritakan sedikit cuplikannya. Kenapa Bani Israel bisa melihat ghamam itu? Jadi dalam satu kisah itu sama-sama kita sudah ketahui. Dulu itu Bani Israel termasuk kaum yang ditindas Firaun. Sehingga singkat cerita, ketika masa-masa detik-detik terakhirnya Firaun ditenggelamkan di laut, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya atas perintah Allah dengan izin malaikat Jibril, maka dihantamkanlah dataran itu terbuka laut. Kisah ini sama-sama kita ketahui. Maka setelah terbukanya laut itu kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa ke mana arah Nabi Musa. Sampai nanti akhirnya mereka diletakkan oleh Nabi Musa di suatu tempat. Nabi Musa minta izin untuk berkhalwat 40 hari di Bukit Tursina. Selama itulah bertahun-tahun mereka nanti bersama Nabi Musa sepuluh pulang Nabi Musa. Kondisi Bani Israel setelah diselamatkan itu penuh dengan cobaan iman. Salah satunya saat itu mereka tinggal di tengah padang pasir yang begitu panas. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu minta kepada Allah agar kami dinaungi oleh awan. Maka Allah mengutus yang disebut dengan ghamam. Nah, ghamam itulah yang dilihat oleh Bani Israel itu. Dan uniknya ketika saya membaca tafsir, hanya beberapa pendapat sahabat, salah satunya Imam Ibnu Abbas mengatakan tidak ada kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel pada masa Nabi Musa AS. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sama dalalna yang dimasukkan oleh Allah dalam firman-Nya, kami naungi? Kalau nanti ini kami naungi. Apakah sama naungan Allah nanti di akhirat untuk orang yang beriman dengan naungan Allah yang Allah pernah naunkan Bani Israel? Tentunya tidak sama. Tapi uniknya Imam Ibnu Abbas pernah berkata bahwa
al-ghamam yang pernah dirasakan oleh Bani Israel itu akan kembali nanti di akhirat, akan menaungi orang-orang beriman. Dan ghamam itu ciri-cirinya disebut oleh Imam Abbas dalam kitab Al-Quran Malik, disebut oleh dia. Ciri-ciri ghamam itu baunya semerbak. Nah, coba bayangkan, sama lagi orang pakai limoni ya, pakai limoni ini kan wangi baik, itu baik. Maka kata Imam Abbas itu, ciri-ciri ghamam itu pertama dia baunya semerbak. Yang kedua, rasa dingin. Jadi di mana aja kita merasakan panas, kalau sudah masuk ghamam itu, masuk rumah itu, maka kita merasa dingin dan sangat-sangat panas. Nah, itu menurut kata Imam Abbas. Nah, maka karena itu yang saya katakan di sini adalah ghamam ini adalah makhluk Allah yang juga termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya sesuatu. Nah, di sini ada orang Yaman datang ke Nabi Muhammad. Duduk depan Nabi Muhammad. Itu penduduk Yaman datang. Tokoh yang sangat berjasa membuat Yaman itu menjadi Islam dan terus menyebar keislamannya adalah Mu'az bin Jabal. Duduk orang Yaman di depan Nabi. Maka Nabi bilang sama orang Yaman, kata Rasulullah, "Iqbalu busyra ya ahli jannah." Kalau bahasa kita ini, kalian mau tidak memberikan kabar gembira, ilmu yang bermanfaat kepada Rasulullah. Sebelum kita bahas itu, kita ingin bercerita sedikit. Kenapa Rasulullah sangat menyukai orang Yaman? Jadi orang Yaman itu senang. Kenapa? Bahkan Rasulullah pernah berdoa khusus untuk orang Yaman dalam hadisnya. Kau pernah berdoa ini? Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tercatat Nabi pernah berdoa untuk orang Yaman. Kenapa? Nabi senang sama orang Yaman. Bahkan doa Rasulullah inilah yang sampai hari ini negeri Yaman diberkahi oleh para malaikat. Bahkan kita lihat bagaimana sekarang keturunan Sayyidina Maulana Muhammad di Yaman itu orang-orang yang hebat-hebat. Nabi Umar bin Hafiz sampai sana itu berkat. Saya mau cerita, apa anak Rasulullah sangat senang pada orang Yaman. Nabi itu pernah mau dibunuh oleh salah seorang utusan dari Romawi. Dia datang dari jauh dari negeri Syam. Kalau kita tukarkan peta, ini Syam, di sini Syam, ini Madinah, ini Mekah, Kalifir. Terbayang nggak kalau saya gambarkan peta? Syam itu di atas, ini Syam, ini Madinah, ini Mekah, Yaman di bawah. Jadi suatu hari karena ada isu-isu adanya kelompok yang berafiliasi untuk membunuh Nabi, ada orang dari Syam itu membunuh Nabi. Kebetulan Syam dengan Yaman saat itu sebelum masuk Islam itu masih ada hubungan kerajaannya, hubungan kekaisarannya. Yang tentu jika mereka ingin membunuh Nabi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, Nabi saat itu beliau ketika mendapat kabar ingin dibunuh, beliau panggil orang yang dibunuh, membunuh Nabi. Kata Rasulullah, kamu ingin membunuh saya? Ya. Mau tangkap saya? Ya. Sini dulu. Jadi sini dulu. Itulah hebatnya Rasulullah. Musuh itu suruh duduk. Kamu boleh membunuh saya, kamu boleh menangkap saya,
Tapi ketahuilah, kalau ada salah seorang kaisar di antara kamu nanti beberapa hari lagi, dia sebentar lagi akan wafat dan berita yang disampaikan ini tidaklah benar, silahkan angkat saya bawa ke sana. Kalau aku akan berikan kabar bahwa di antara di kekaisaran Romawi ada salah seorang kaisar yang akan wafat oleh anaknya sendiri. Kalau berita itu bohong, tangkap saya, bunuh saya. Salah satu delegasi yang dibunuh Nabi itu dari Yaman. Dari Syam turun ke bawah, dari Yaman naik ke atas. Nah, orang Yaman yang mendengar kabar Nabi ini tanpa membuktikan bahasa Nabi, dia masuk Islam. Tanpa membuktikan berita Rasulullah, orang Yaman masuk Islam. Dan orang Yaman yang masuk Islam ini dia pulang kampung, dia sebarkan Islam. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mulai Yaman, itu senang sekali. Di mana tanda Nabi senang? Nabi berdoa khusus untuk orang Yaman. Ya. Allahumma barik lana fi syamina wa fi Yaman. Walaupun nanti di ujung hadis ada sahabat Nabi memanggil Rasulullah, tolong doakan kota Najd, daerah Najd. Ya. Lalu Nabi tidak menghiraukan permintaan sahabat itu. Nabi berdoa kepada Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat di belakang datang, Nabi tolong doakan untuk Najd kami. Nabi tidak membalas. Nabi doa lagi sekali lagi. 3 kali Nabi doa lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Datang sahabat, Nabi tolong doakan untuk Najd kami. 3 kali mereka meminta, Nabi langsung membalas. Kalian tahu kenapa saya tidak berdoa ke Najd? Di sana itu qarnus syayatin. Hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Kamu harus tahu, suatu saat Najd itulah suatu kota wilayah yang akan membuat gempa bumi seluruh umat muslim dan akan munculnya tanduk syaitan. Di mana Najd nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas khusus. Tidak jauh pembahasan kita tetap pada Ramadan. Nah, inilah alasan kenapa Nabi suka dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman datang ke Nabi. Kata Nabi, mau tak aku berikan kabar pemberian untuk kalian? Aku berikan ilmu untuk kalian. Yang ilmu itu sangat berharga. Maka kata mereka, faqalu qad basyartana fa'atina. Orang Yaman bilang, Nabi, engkau telah berikan kabar gembira untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Fa'atina, kalau begitu Nabi, tolong berikan apa itu kabar gembira. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, faqalu, kata mereka, faqalu qad khabalna fa'akhbirna an hadzal amri kaifa ta'ala. Nabi, tolong jelaskan pada kami ilmu yang kami tanya ini terkait segala sesuatu sebelum terciptanya. Segala sesuatu, apakah sesuatu yang sebelum ada itu Allah ciptakan? Mereka bertanya, Nabi, sebelum ada bumi, matahari, pohon, angin, sebelum ada itu, adakah sesuatu yang sudah diciptakan Allah? Karena Nabi jawab, "Kana Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy." Kalian tahu, sebelum adanya sesuatu itu, Allah telah menciptakan arsy. Wa kana qabla kulli syai' wa kutiba fi lawhi kulli syai'in. Setelah itu barulah kutiba fi lawhi kulli syai'. Diciptakanlah kolam. Kolam itulah yang menulis di Lauh Mahfuz. Nah, kaum muslimin, Lauh Mahfuz itulah puncak nomor 2-nya terdapat naskah penulisan Al-Quran secara maknawi yang ditulis oleh kolam. Begini maksudnya. Al-Quran, sebelum kita lihat hari ini, Al-Quran yang ada di depan kita ini, itu hakikatnya Quran itu adalah kalam maknawi. Ada 2 kalam dalam ilmu tauhid.
Ada kalam lafzi, ada kalam maknawi. Kalam lafzi itu begini. Contoh, saya katakan kepada saudara saya, tolong belikan saya sayur. Kau pergi ke pasar, belikan saya sayur. Lisan saya bergerak, suara saya nampak, dan tersusun kalimat. Itu namanya kalam lafzi. Nah, Al-Quran itu kalam maknawi. Tidak bersuara, tidak berhuruf, dan dia itu berbentuk maknawi. Saya berikan contoh. Ketika saya mengucapkan ayat Qul huwallahu ahad, apa makna yang ada dalam Quran itu? Inti dari Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Di situ menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa. Saya berikan contoh lebih enak. Ada salah seorang anak, dia naik ke atas pohon mangga. Salah seorang ayah memberitahu kepada anaknya, turun, dan naik pohon mangga. Turun. Karena anaknya tak mendengar, dia naik ke atas. Lalu anak yang benar mendengar, ayahnya datang ke bawah kayu. Dia bawa kayu, dia pakailah lingkar Nabi. Tidak ngomong apa-apa, tidak mengeluarkan suara, dia berikan isyarat seperti ini. Pertanyaannya, ketika seorang ayah membawa kayu, memegang pinggangnya begini, turun tak anaknya? Turun. Itu namanya kalam maknawi, kalau bahasa kita isyarat. Nah, maka karena itu Al-Quran itu setelah ditulis di Lauh Mahfuz, Jibril mengambilnya dan Jibril turun ke bawah, maka Jibril transit salah satu langit. Di transit itu barulah nanti beliau turun ke bumi dan memberikan Quran kepada Sayyidina Muhammad. Nah, maka saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum menciptakan sesuatunya, beliau telah menciptakan aras, kemudian kalam, kemudian lauh. Kemudian Imam Ibnu Abbas pernah berkata, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqal arsya awwala ma khalaqa fastawa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aras awwala ma khalaqa, yaitu makhluk yang pertama. Fastawa alaihi, lalu Allah beristiwa di atas aras. Kaum muslimin rahimahullah, saya ingin jelaskan sedikit makna istiwa di atas aras itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas aras itu menempel dengan aras atau tidak? Ingat baik-baik, memahami Al-Quran kalau tidak paham cara memaknainya bahaya. Saya jelaskan sedikit hadisnya. Nabi pernah bilang, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Bahasa Nabi singkat, tapi maknanya cukup mudah. Coba dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran kadang-kadang bisa membawamu ke dalam hidayahnya, atau alaika, tapi ketahuilah Quran terkadang bisa membawamu ke dalam neraka. Maksud Nabi adalah tidak semua orang yang hafal Quran, orang yang bisa baca Quran, orang yang pandai menghafalnya, orang yang pandai melakukannya, tapi dia ahli surga. Tidak semua seperti itu. Sebab kata Nabi, "Au alaika", terkadang Quran bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Contoh, Ibnu Muljam, salah seorang penghafal Quran, salah seorang yang ahli tafsir, tapi dia membuat kebijakan siapa yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib dapat pahala. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh salah seorang anak
sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awwam. Zulkhuwaisirah yang dikenal oleh sahabat seseorang yang memiliki mata yang merah, yang hitam. Sahabat sangat mengenal dia bahwa dia tak pernah lepas dari tahajudnya, selalu tak pernah lepas dari duhanya, selalu tak pernah lepas dari sholatnya, selalu tak pernah lepas dari mengajarnya. Tapi Umar bin Khattab pernah mengeluarkan pedang, meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya membunuh dan memenggal kepalanya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, jangan, suatu saat kau akan lihat dari mana keturunan. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin katakan, malam ini, banyak sekali orang yang sangat mengambil makna ketika memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu menempel di atas arsy ini. Contoh, ini arsy. Allah itu menempel. Ini arsy makhluknya. Ketika kita tanya, mengapa kau berkata seperti ini? Mereka menjawab, ya begitu ayatnya. Saya sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maka oleh karena itu sekarang kita tanya kepada para ulama, bagaimana Ar-Rahman istawa? Bagaimana bersemayam Allah di atas arsy? Apakah arsy itu menempel dengan Allah atau tidak? Saya baca sedikit catatan yang saya buat. Ini ada catatan yang saya buat. Kita tanya terlebih dahulu kepada Imam Malik. Bagaimana kata Imam Malik? Beliau berkata, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Kata beliau, istiwa itu kita tahu maknanya, tapi bagaimana Allah beristiwa dengan arsy kita tak tahu. Yang lebih mudah itu, karena dalam kelompok sebuah kitab ditulis oleh salah satu ulama Aceh, ulama luar, bersemayam Allah di atas arsy itu sama seperti saya duduk di atas kursi. Kerana silakan buka kitab namanya Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin jilid 2. Sudah jelas dulu. Kita sejak dulu oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya Syekh Nuruddin Al-Anidi, dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, beliau menentang itu. Siapa saja yang berkata bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, menempel dengan arsy, maka itu ajaran yang tidak dibenarkan. Silakan beli kitab, baca sendiri. Siapa yang bilang itu? Syekh Nuruddin Al-Anidi. Kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Itu namanya yang berupa atau kitabnya. Silakan pergi di depan, di belakangnya. Tempatnya lurus, ada satu toko nanti di depan. Dan aku di sini, silakan masuk, beli bukunya. Silakan baca. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Sindi. Beliau menentang itu. Beliau membuka kitab, menulis kitab namanya Tanbihul Mamshi namanya. Beliau menentang orang-orang yang berkata bahwa kalau Allah mereka meyakini arsy itu diduduki oleh Allah menempel, nah itu ajaran yang tidak benar. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, istiwa itu artinya adalah bersemayam, kita tahu. Tapi cara Allah bersemayam kita tidak tahu. La ya'rifullah illallah. Satu. Yang kedua, Syekh Imam Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, apa kata beliau? Istiwa itu adalah bermakna ala wa irtifa, tinggi, berada di atas arsy. Perhatikan baik-baik. Ini tangan saya. Tangan saya di atas meja. Ini ya. Beda nggak? Misal saya bilang ini, tangan saya di atas meja, satu. Dengan satunya lagi, tangan saya di atas meja. Apa yang bedanya?
Ini tangan ini, tangan atau peci lah. Ini peci ini, peci di atas meja. Ya, satu lagi peci di atas meja. Lafaznya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya. Nah ini ya, peci di atas meja dengan peci di atas meja sama. Maka kata Imam Jarir At-Tabari, ada yang seperti ini itu namanya ada irtifa, tinggi ke atas, tidak boleh berada. Maka oleh karena itu Imam Asy'ari dalam kitab Al-Tanbih bil Quran, beliau juga berkata, kalau ada seperti ini, peci di atas meja, itu namanya isti'la hakiki. Nah ini, nempel, ini ujungnya nempel. Isti'la hakiki namanya. Sedangkan Allah berkata, ala arsistawa, ala itu bukan seperti ini, tapi di atas aras. Namanya ada isti'la majaz. Nah, kalau ini tidak kita pahami dengan ilmu yang terbatas, kita baca Quran lalu menafsirkan ayat dengan sesuka akal kita, hati-hati. Fasyaitan lahu syaitan. Siapa yang berguru tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nah, ini kata Imam At-Tabari. Kemudian kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'anil Tanzil, beliau pernah berkata tentang istiwa. Kata beliau, menetapkan istiwa sebagaimana datang dalam nas tanpa takyif dan tansih. Itu juga sependapat dengan Imam Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim menetapkan istiwa tanpa takrif, ta'lil, hadis dan tamsil. Ini tamsil. Tamsil perumpamaan. Tamsil. Jadi tak boleh kita meyakini seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita meyakini Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran bisa memberimu hidayah, tapi terkadang Quran bisa memberimu isi ke dalam neraka. Maka jamaah yang Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, kata beliau ini, saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul suatu kaum. Hadis dari Imam Bukhari, hadis sahih. Silakan buka dalam kitab Fathul Bayan ala syarah Sahih Bukhari. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Quran, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba mensuarakan Quran dengan sebelah lidahnya. Kata Rasulullah, yang khuludin kama yang berusaha mendalmamiyah. Ketika mereka membaca Quran, tapi agama mereka itu sama seperti anak panah yang kita lepas. Ini anak panahnya. Ya, kita tarik, kita lepas. Nah, yang lepas itulah ibarat tamsil yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya ada suatu kaum nanti, itulah sekarang di akhir zaman, yang lisannya bagus mendengarkan Quran, tapi hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka di negeri kita sendiri pernah dengar kasus, saya tak sebut namanya, karena ini adalah menjaga kode etik nama baik seseorang. Pernah ada salah seorang pejabat di negeri ini mencetak Quran, tapi dia mengkorupsi isi cetakan Quran. Pernah dengar kasus itu? Coba baca lagi dulu. Silakan buka lagi. Saya tidak sebut namanya. Seorang pejabat tinggi di negeri kita, dia yang mencetak Quran, dia yang korupsi Quran. Ini lagi semua yang terjadi apa?
dia berbudi kama yang bersama dengan mereka itu kalau beragama seperti anak panah, ditarik anak panah dilepas, nantilah agama mereka. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya masukkan dalam kajian ini adalah memahami Quran itu, ya, pahamilah dengan cara yang baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis beliau, mohon maaf, menurut para ahli ulama berkata, "Khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-'asr." Allah menciptakan air sebelum aras. Saya simpulkan sedikit. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas. Ada hadis yang mengatakan makhluk pertama akal. Satu. Kemudian menurut hadis yang lain makhluk pertama itu aras. Kemudian pendapat yang lain dari hadis yang juga makhluk yang pertama itu termasuk asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain dari hadis-hadis Nabi yang lain, makhluk yang pertama itu dikatakan Allah adalah al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Itu makhluk yang pertama disebutkan oleh Allah menurut pendapat ulama yang lain. Nah, di sini tertulis bahwa khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-'arsy. Diciptakan oleh Allah air sebelum arsy. Tsumma khalaqa 'arsyahu fa wada'ahu 'ala al-ma'i. Kemudian Allah menciptakan arsy dan arsy itu berada di atas air. Wallahu a'lam. Saya sendiri tak tahu bagaimana benarnya itu. Allah menciptakan air, lalu setelah itu menciptakan aras, lalu aras itu berada di atas air. Kita tak tahu, tak paham bagaimana aras di atas air, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian, wa anna min ashabi Rasulullah, dan banyaknya manusia di kalangan para sahabat Nabi, mereka berkata, Innallaha azza wa jalla kana arsyuhu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah arasnya itu berada di atas air. Walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'i, dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu selain dari sesuatu yang diciptakan itu qabla al-ma'i, sebelum air. Maka salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-ma'u, yaitu air. Dan air sangat banyak, termasuk yang ada dalam tubuh kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang keluar dari hidung itu kan air. Nah, air itulah termasuk dari bahagian-bahagian air yang diciptakan oleh Allah pada penciptaan yang pertama. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini belum masuk lagi kepada era Nabi Adam. Kita bahas lebih dahulu apa saja makhluk ciptakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bagaimana diciptakannya Allah terhadap Nabi Adam dan apa yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam hingga seterusnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Sampai di sini saja, yang bermanfaat. Syukur binafsi kita Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.